Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Talita Alma Putri dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi S1 Ilmu Komunikasi dengan NIM 21.96.2428 dari kelas 21 IK 3. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Public Speaking. Di sini, saya ingin membahas mengenai bijak dalam bermedia sosial. Di zaman sekarang, tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi, tidak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula. Berdasarkan data yang saya baca, di bulan Februari 2022, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang pada bulan Januari 2022. Jumlah itu naik 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya, sebanyak 170 juta orang. Melihat trennya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pertumbuhannya mengalami fluktuasi sejak tahun 2014 hingga tahun 2022. Kenaikan jumlah pengguna media sosial tertinggi mencapai 34,2% pada tahun 2017. Hanya saja, kenaikan tersebut melambat hingga sebesar 6,3% pada tahun lalu. Angkanya baru meningkat lagi pada tahun ini. Adapun WhatsApp menjadi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Persentasenya tercatat mencapai 88,7%. Setelahnya ada Instagram dan Facebook dengan persentase masing-masing sebesar 84,8% dan 81,3%. Sementara, proporsi pengguna TikTok dan Telegram berturut-turut sebesar 63,1% dan 62,8%. Di balik banyaknya pengguna aktif di media sosial, juga terdapat kejahatan di dalamnya. Seringkali, orang lain menyalahgunakan media sosial untuk melakukan kejahatan ataupun penipuan di media sosial. Seperti contohnya yaitu, yang pertama, ada penipuan jual beli online. Penipuan berjual beli bukan hanya bisa terjadi di dunia nyata, tetapi bisa jadi terjadi di dunia maya, seperti di media sosial juga sangat sering terjadi. Lalu yang kedua ada pembajakan akun media sosial. Hal ini merupakan kejahatan cyber yang sangat sering terjadi. Butuh seseorang dengan keahlian IT yang sangat tinggi untuk bisa melakukan pembajakan akun media sosial ini, dan targetnya pun tidak main-main. Dan yang ketiga ada prostitusi online. Aksi prostitusi yang dijalankan melalui online dan kebanyakan melalui media sosial, modus mereka pun bervariasi dan dengan cara yang bermacam-macam. Misalnya, mereka mengupload foto vulgar yang mengunggah gairah pengguna media sosial lain, sehingga membuat pengguna media sosial lain tertarik untuk menggunakan jasanya. Atau dengan menggoda pengguna media sosial lain dengan kata-kata manis dan rayuan, sehingga pengguna media sosial lain pun tertarik dan masih banyak lagi modus-modus lainnya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang sering menggunakan media sosial hendaknya bijak dalam bermedia sosial. Saya mempunyai sedikit tips untuk kalian semua agar kita bisa lebih bijak lagi dalam bersosial media.
Tips yang pertama ada jaga informasi yang bersifat privasi. Karena privasi merupakan salah satu hal penting yang harus kalian jaga keamanannya. Terutama bagi kalian pengguna media sosial, harus berhati-hati dalam membagikan informasi yang bersifat privasi, seperti nama lengkap, email, nomor handphone, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggal. Jika data pribadi tersebut sampai bocor ke tangan orang yang salah, bisa saja terjadi cybercrime seperti pembobolan rekening, penipuan, hingga jual beli data pribadi. Lalu tips yang kedua, jaga etika berkomunikasi. Menjaga etika dalam berkomunikasi tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata. Namun, menjaga etika juga perlu kalian lakukan ketika menggunakan media sosial. Jangan sampai jari-jarimu itu mengetik hal yang gak sopan, seperti berkomentar kasar atau yang mengandung unsur sara. Walaupun tidak berbicara secara langsung, tapi komentarmu bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Jadi, belajarlah untuk menghargai orang lain dan pastikan kalian sudah menggunakan kata yang sopan dan layak. Lalu tips yang ketiga, jangan asal memposting di media sosial. Banyak hal yang bisa kalian bagikan di media sosial, mulai dari mengunggah foto, video, bahkan kegiatanmu sehari-hari. Namun, bukan berarti kalian bisa mengunggah hal secara sembarangan. Kalian harus ingat bahwa jejak digital sangat sulit dihilangkan. Kalian perlu mempertimbangkan mana hal yang layak dikonsumsi publik dan tidak. Meskipun ada fitur privasi yang bisa kalian pakai, tetap saja memang sebaiknya ada hal yang tidak kalian umbar di media sosial, seperti masalah pribadi dan kehidupan pribadimu. Nah, itu dia tips bijak menggunakan media sosial dari saya. Nyatanya menggunakan media sosial tidak boleh sembarangan. Ingat, jangan sampai media sosial menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Pentingnya menggunakan media sosial secara bijak agar kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yuk, gunakan media sosial lebih bijak lagi agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.